In progress. Baik, kita lanjutkan materi TOEFL kita, teman-teman. Jadi hari ini kita lanjutkan listening-nya. Jadi listening bagian kedua dan bagian ketiga kita gabung ya, karena listening bagian kedua itu cuma sedikit, teman-teman. Oke, jadi seperti yang kemarin kita pelajari, di listening nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan yang dibagi ke dalam 3 parts, yaitu part A, kemarin sudah kita pelajari ya, namanya short conversations atau dialog pendek. Kemudian part B namanya long conversations atau dialog panjang yang hari ini kita akan pelajari, sekaligus part C namanya long talks atau monolog ya, teman-teman. Nah, teman-teman nanti hanya punya waktu 12 detik untuk menyelesaikan atau menemukan jawaban di antara 4 pilihan A, B, C, D. Oke. Jadi kalau 12 detik teman-teman belum menemukan jawabannya akan otomatis pindah ke nomor berikutnya. Seperti itu. Nah, hari ini kita fokus dengan listening part B dulu, teman-teman. Nah, listening part A kemarin itu kan nomor 1 sampai nomor 20 ya. Nah, kalau part B nanti itu lanjutannya, yaitu mulai nomor 31. Nah, tapi selesainya ini nggak pasti nomor berapa. Karena di part B ini nanti teman-teman akan diberikan 2 conversations antara 2 orang, si A dan si B, cewek cowok juga, teman-teman. Cuman bedanya di setiap percakapannya nanti mereka itu sahut-sahutan. Jadi si A ngomong apa, dijawab oleh si B, dijawab si A lagi, dijawab si B lagi sampai percakapan mereka selesai. Dan biasanya di dalam percakapan itu ada dimasukkan penjelasan ilmiah tentang sesuatu. Gitu ya, teman-teman. Entah si A, entah si B yang menjelaskan. Seperti itu. Nah, jadi tipsnya teman-teman dengarkan sebelum mereka melakukan percakapan, itu nanti akan dijelaskan siapakah mereka atau mereka berada di mana. Jadi kayak settingnya itu sudah dikasih tahu. Entah mereka di kelas, entah mereka di lab, atau mereka di kafe, dan sebagainya. Oke? Atau kalau nggak gitu mereka dikasih tahu, nanti kita dikasih tahu mereka akan membicarakan tentang apa. Atau kita dikasih tahu kedua orang itu siapa, entah dosen dengan mahasiswanya atau mahasiswa dengan mahasiswa atau dosen dengan dosen dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman nanti kalau menemukan kata yang tidak tahu artinya, lewatin saja. Oke, karena ada yang lebih penting daripada satu kata yang teman-teman nggak tahu artinya, yaitu keseluruhan kontennya atau pesan utuhnya, gitu ya. Jadi semuanya itu eh, kalau misalkan ada kata yang nggak tahu, lewatin aja. Karena itu bisa ditebak menggunakan konteks nanti. Seperti itu. Dan yang terakhir, teman-teman juga harus fokus dengan detail-detail kecil. Karena biasanya dipertanyakan. Biasanya ya, teman-teman. Jadi detail kecil itu mengenai kapan, di mana, kenapa, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Nah, kemudian nanti teman-teman akan sambil mendengarkan, teman-teman akan melihat ada beberapa soal. Nah, biasanya 3, biasanya 4, biasanya 5, teman-teman. Memang umumnya adalah 4 soal, tapi tidak menutup kemungkinan kadang 3, kadang 5. Gitu ya. Nah, untuk menjawab jawabannya nanti, teman-teman kirim ketika 4 jawaban sudah terjawab ya. Misalkan nomor 31 teman-teman jawab Bravo. Kemudian 32 alfa. Itu ditulis dulu tapi jangan di-enter. Nah, nanti teman-teman enter ketika keempatnya sudah terjawab. Misalkan A, B, C, D. Nah, baru di-enter. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin ada yang teman-teman pengen tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke latihannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ada? Baik. Sebentar. Sir, kalau tes online, kalau tes online biasanya berapa lama keluar hasilnya? Nah, kalau tes online teman-teman langsung keluar nanti hasilnya setelah tes. Gitu ya. Jadi teman-teman dapat skor berapa itu setelah tes pasti langsung keluar seperti itu. Kisi-kisi biar paham, Sir. Nah, untuk kisi-kisi nanti ya, teman-teman setelah kelas akan saya cek kehadiran teman-teman, kemudian saya akan berikan reward buat teman-teman kisi-kisi tes dari lembaga tapi ya. Kalau yang dari ITS nanti akan saya buka lagi tryout dan pembahasannya seperti itu. Sir, tadi maksudnya bagaimana ya? Kok harus ditandain dulu jawabannya? Maksudnya gini, misalkan kan biasanya kalau sebelumnya kita misalnya A di enter. Nah, ini jangan gitu, teman-teman. Jadi karena nanti bingung nggak ada nomornya, tiba-tiba teman-teman jawab A itu nomor berapa. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman nanti kirim misalkan A nomor 31, C nomor 32. Misalnya A lagi nomor 33. Kemudian D misalnya
nomor 34 itu baru di enter. Nah, nanti jadinya seperti A, C, A, D, atau teman-teman bisa kasih enter seperti ini. Nah, itu juga nggak apa-apa. Bukan nandai di ininya ya. Jadi di chatnya maksud saya, bukan nandai di layarnya. Di chatnya. Untuk menjaga ini kan kita latihan teman-teman. Kita mau latihan, nanti teman-teman mengirimkan jawabannya itu maksud saya satu-satu. Maksudnya bukan satu-satu, maksud saya langsung 4 begitu. Kalau pas ujian nanti teman-teman klik gitu ya, di pilihan A, B, C, D-nya itu buletannya bisa diklik. Tapi kalau pas keluar soal gini ini nggak bisa diklik, nanti teman-teman baru bisa klik ketika soalnya keluar satu-satu. Jadi setelah teman-teman mendengarkan nanti keluar soal satu-satu, seperti itu. Nah, makanya kita simulasi teman-teman. Jadi ini sudah saya miripkan dengan yang ada di tes nanti. Oke, teman-teman coba dulu ya. Sebentar, kukira tandain gimana soalnya kan soalnya keluar di akhir percakapan. Oke, kita coba dulu teman-teman, silahkan. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation between two students. Hey, Gloria, how would you like to increase the extent of your educational and historical background? Steve, I don't understand what you're saying at all. I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80. Why don't you try to sell them back to the bookstore? I tried, but they'd only refund $20, and I paid so much more for them. I'd like to get at least $40. Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends. I already have. Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. I'll try, but I don't think that'll work. Then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Number 31. What is the topic of this conversation? Number 32. Why is the man interested in selling his books? Number 33. Why does the man not want to sell the books to the bookstore? Number 34. What does the woman suggest that the man do? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng. Baik ada jawaban di DBCA, DBBC, BDCB, DABD, CDBC, ADDA, CDDC, baik banyak ya teman-teman. Kita cek bareng, kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas teman-teman. Silahkan. Hey, Gloria, how would you like to increase the extent of your educational and historical background? Steve, I don't understand what you're saying at all. I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80. Why don't you try to sell them back to the bookstore? I tried, but they'd only refund $20, and I paid so much more for them. I'd like to get at least $40. Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends. I already have. Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. I'll try, but I don't think that'll work. Then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi itu tadi adalah sebuah percakapan antara dua mahasiswa. Nah, tadi si cowok bilang, "Halo Gloria,
seberapa kamu ingin meningkatkan pengetahuan sejarah dan pendidikanmu? Kemudian Gloria bingung. Steve, aku tidak paham apa yang kamu katakan sama sekali. Nah, tiba-tiba dia bilang gitu ya. Kemudian Steve bilang, saya baru saja selesai ujian akhir sejarah 101 atau sejarah Amerika gitu ya, pagi ini. Dan saya berusaha untuk menyingkirkan buku-bukunya. Maksudnya menyingkirkan ini menjual gitu teman-teman. Nah, mereka itu berharga atau mereka itu harganya $80. Nah, kemudian si Gloria bilang, kenapa nggak kamu coba menjualnya ke toko buku lagi? Kemudian si Steve bilang, sudah kucoba, tapi mereka membayar $20 saja. Dan aku sudah menghabiskan banyak sekali uang untuk itu, yaitu $80 tadi, teman-teman. Nah, aku pengen setidaknya dapat $40 atau setengahnya, gitu ya. Kemudian Gloria bilang, jadi aku tuh nggak mau ngambil kelas sejarah Amerika. Nah, jadi saya tidak benar-benar tertarik atau saya tidak tertarik dengan buku-buku tersebut. Nah, mungkin kamu bisa menanyai temanmu yang lain. Kemudian si Steve bilang, sudah kutanya semua teman-temanku. Nah, semua orang yang kutahu itu telah mengambil kelas sejarah 101 dan tidak ingin buku tersebut. Nah, kemudian si Gloria menjawab, kenapa nggak kamu coba memasang iklan di bangunan sejarah. Nah, mungkin seseorang yang tidak kamu kenal akan menelponmu dan membeli buku-bukumu. Kemudian Steve bilang, akan saya coba, tapi saya tidak yakin itu akan berhasil. Kemudian Gloria bilang, kalau gitu kamu sebaiknya pergi ke toko buku saja. Setidaknya $20 itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Seperti itu. Gloria ya, sorry, Gloria, maaf teman-teman. Oke, itu tadi ceritanya. Kita jawab soal satu persatu. Number 31. What is the topic of this conversation? Nah, apa topik dari pembicaraan tadi? Jadi si cowok ini pengen menjual bukunya, kemudian Gloria ini nggak butuh bukunya, tapi Gloria memberikan beberapa masukan ya, teman-teman. Yang pertama, disuruh jual ke toko buku, tapi si Steve-nya nggak mau karena cuma dikasih $20, sedangkan dia belinya $80. Dia maunya dapat $40. Kemudian yang kedua, Gloria bilang, aku nggak butuh bukumu, jual aja ke teman-temanmu yang lain. Kemudian si cowok menjawab, udah kutanyai semuanya, orang yang kukenal semuanya udah ngambil program tersebut atau mata kuliah tersebut gitu ya. Kemudian yang terakhir Gloria bilang, coba deh pasang iklan di gedung sejarah, nanti kalau ada yang mau atau yang butuh bukumu biar membelinya atau menghubungimu seperti itu. Nah, berarti mereka itu sebenarnya berdiskusi tentang bagaimana menjual buku yang sudah tidak terpakai atau buku bekas ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Del. Nah, teman-teman. Ways to sell used books. Jadi, cara-cara untuk menjual buku-buku bekas atau buku-buku yang sudah terpakai seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor Number 32. 32. Why is the man interested in selling his books? Nah, kenapa si pria tadi atau si Steve tadi ya, itu tertarik atau pengen menjual buku-bukunya? Nah, karena emang Steve udah nggak butuh buku itu ya, teman-teman, karena dia udah mengambil ujian akhir di History 101, otomatis dia nggak memerlukan buku itu lagi. Jadi makanya dijual gitu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. He has finished using them. Jadi dia sudah selesai menggunakan buku tersebut. Oke, lanjut ke nomor 33. Number 33. Why does the man not want to sell the books to the bookstore? Nah, apa alasan si cowok tidak mau menjual bukunya ke toko buku? Karena dia tidak mendapatkan cukup uang yang dia inginkan ya. Dia pengennya minimal $40 lah, setengahnya gitu ya dari uang yang dia keluarkan untuk membeli buku itu. Nah, tapi toko buku cuma mau ngasih $20 aja. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah bravo, teman-teman. He wouldn't get enough money karena si cowok tidak akan mendapatkan cukup uang yang dia inginkan. Maksudnya seperti itu. Ya, uangnya kurang gitu ya. Lanjut ke nomor 34. Number 34. What does the woman suggest that the man do? Nah, apa yang si cewek sarankan kepada si cowok?
Nah, di akhir tadi ya maksudnya. Nah, di akhir-akhir tadi si cewek menyarankan untuk memasang iklan di fakultas sejarah atau di bangunan sejarah gitu ya, supaya orang-orang yang mau ngambil program itu tapi mau nyari buku yang murah ngubungin dia, maksudnya seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya teman-teman, post some advertisements seperti itu. Oke, jadi memasang beberapa iklan. Kita lanjut lagi ke audio kedua ya teman-teman, dicoba lagi, jangan takut salah teman-teman. Sir, kenapa yang C salah? Kalau yang Charlie itu memberikan bukunya ke toko buku untuk for nothing, itu artinya secara cuma-cuma, for free. Gitu ya. Nah, tadi nggak ada keterangan apakah bukunya itu diberikan for free ya. Malah si cowok itu nggak mau ngasih for free, teman-teman. Buktinya toko buku $20, maksudnya toko bukunya membelinya $20, si cowok nggak mau, seperti itu. Apalagi ngasih cuma-cuma, for nothing itu secara gratis, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi, teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about sleeping habits. Did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. No. Studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article for my psychology class, and it contained some really interesting information about sleep. Really? What did you find out? Well, young babies required the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 8 hours of sleep a night. Well, that sounds about right to me. That's my age group, and I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Well, the average amount of sleep decreases with age. And in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s was between 5 and 6 hours a night. That's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Number 35. What information surprised the man? Number 36. Where did the woman learn this information about sleep? Number 37. What is the man's age group? Number 38. Approximately how many hours of sleep per night do 50-year-olds require? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik ada jawaban BBAC, DACD, DABD, DCBD. Banyak ya teman-teman. Baiklah, mari kita cek bareng. Kita dengarkan kembali dengan audionya dan skripnya. Kemudian nanti kita bahas bareng. Silahkan teman-teman. Did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. No. Studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article for my psychology class, and it contained some really interesting information about sleep. Really? What did you find out? Well, young babies required the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 8 hours of sleep a night. Well, that sounds about right to me. That's my age group, and I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Well, the average amount of sleep decreases with age.
And in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s was between 5 and 6 hours a night. That's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Nah, itu tadi ya, kalau diartikan kurang lebih teman-teman, itu dia adalah sebuah percakapan mengenai kebiasaan tidur gitu ya. Nah, dikatakan si cewek tadi bertanya, tahukah kamu bahwa rata-rata waktu yang orang habiskan untuk tidur itu berkurang considerably itu kalau diartikan gimana ya? Berkurang dengan drastis gitu ya, teman-teman. Seiring mereka itu beranjak dewasa atau beranjak tua. Nah, kemudian si cowok kaget, benarkah? Nah, saya tuh sejauh ini ngiranya bahwa kebalikannya lah yang benar. Bahwa orang akan memerlukan lebih banyak tidur ketika mereka beranjak lebih tua. Kemudian si cewek menjawab, tidak. Penelitian-penelitian itu dengan jelas menunjukkan bahwa kebutuhan untuk tidur itu berkurang, bukan meningkat seiring dengan umur. Nah, saya baru saja membaca sebuah artikel jurnal untuk kelas psikologiku. Sorry, teman-teman. Untuk kelas psikologiku dan artikel jurnal tersebut itu mengandung informasi yang sangat menarik mengenai tidur. Kemudian si cowok bertanya, benarkah apa yang kamu temukan? Kemudian dijelaskan sama si cewek. Jadi bayi yang masih kecil itu membutuhkan paling banyak jumlah tidur gitu ya. Dan itu harusnya bukan sesuatu yang mengejutkan. Nah, rata-rata bayi yang berumur 1 tahun itu tidur sekitar 13 jam per hari. Nah, orang-orang di umur 20-an itu memerlukan sekitar 8 jam tidur setiap malam. Kemudian si cowok menjawab, that sounds about right to me. Memang terdengar benar buat yang saya gimana ya bahasa saya ini itu kayak kayaknya memang masuk akal buatku gitu ya. Itu adalah kelompok umurku. Nah, dan saya tahu saya berada di performa terbaikku ketika saya mampu tidur sebanyak itu setiap malam. Nah, terus bagaimana dengan orang yang lebih tua? Kemudian si cewek menjelaskan, jadi rata-rata jumlah tidur itu berkurang seiring dengan umur. Dan di penelitian yang saya baca, jumlah rata-rata tidur untuk orang yang berada di umur 50-an adalah antara 5 dan 6 jam per malam. Kemudian si cowok bingung. That's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Jadi itu sangat mengejutkan buatku. Saya tuh ngiranya kebalikannya lah yang benar. Seperti itu. Oke, kita dengarkan soal number 35. Number 35. What information surprised the man? Nah, jadi informasi apa yang mengejutkan bagi si cowok tadi ya? Jadi informasi tentang, maksudnya informasi bahwa semakin beranjak tua seseorang itu semakin sedikit kebutuhan tidurnya, gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, teman-teman. That the need for sleep decreases with age. Jadi bahwa kebutuhan untuk tidur itu berkurang seiring dengan umur atau usia. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 36. Number 36. Where did the woman learn this information about sleep? Nah, dari mana si cewek bisa tahu mengenai informasi tentang tidur ini? Nah, tadi si cewek menjelaskan bahwa I just read a journal article for my psychology class ya. Jadi dia itu tahu informasi ini tuh dari artikel jurnal yang dia baca untuk kelas psikologinya. Gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Dari sebuah artikel yang dia sudah baca. Hati-hati yang alfa ya, yang alfa itu jebakan teman-teman. Karena dia bacanya bukan di kelas. Jadi dia baca artikel itu di luar kelas untuk nanti dibahas di kelas. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Lanjut lagi nomor 37. Number 37. What is the man's age group? Nah, jadi kalau diartikan apa atau kelompok yang mana umur atau kelompok usia yang manakah si cowok? Nah, tadi si cewek setelah menjelaskan kalau bayi yang berusia 1 tahun itu membutuhkan tidur selama 13 jam per hari, kemudian meneruskan lagi kemudian
orang-orang di umur 20-annya itu membutuhkan 8 jam per malam. Nah, kemudian si cowok menjawab bahwa that sounds about right to me. Jadi terdengar masuk akal buatku gitu ya. Terus dia bilang that's my age group. Itu adalah kelompok umurku. Nah, berarti si cowok ini umurnya adalah 20-an, teman-teman. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang bravo, yaitu 20s gitu ya. Lanjut ke nomor 38. Number 38. Approximately how many hours of sleep per night do 50-year-olds require? Nah, kira-kira berapa lama atau berapa jam tidur per malam yang orang-orang berumur 50-an itu butuhkan. Nah, tadi di akhir ya, teman-teman, itu dibilang kalau orang-orang yang berumur 50-an itu membutuhkan sekitar 5 sampai 6 jam tidur per malam. Nah, berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah yang delta, 6 hours. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kurang lebih, jadi kalau part B itu seperti itu ya, teman-teman. Jadi biasanya ada yang tanya, ada yang menjawab. Biasanya yang menjawab itu nanti panjang, penjelasannya dimasukkan penjelasan ilmiah. Tapi tidak sepanjang yang setelah ini kita bahas ya, di part C. Nah, kalau di listening part C itu sebenarnya mirip teman-teman dengan listening part B. Gitu ya. Nah, di listening part C nanti atau listening part terakhir nanti, teman-teman akan diberikan 3 pembicaraan. Jadi bukan conversation, maaf. Ini salah tipe ya, teman-teman. Harusnya 3 talks atau 3 pembicaraan. Jadi ada satu orang berbicara kayak kita dengerin kayak gini, kayak teman-teman lagi dengerin saya gitu. Nah, nanti yang teman-teman dengerin adalah orang menjelaskan tentang sebuah topik ilmiah gitu ya. Kemudian nanti diikuti oleh beberapa pertanyaan. Biasanya 4, teman-teman. Oke, tapi kadang 3, kadang 5. Seperti itu. Podcast gitu ya. Nah, kayak kita dengerin ceramah atau kuliah, teman-teman. Jadi kita dengerin kuliah dan memahami kuliah tersebut. Nah, percakapannya nanti lumayan panjang ya, sekitar 1 menit sampai 2 menitan. Yang mana nanti sebenarnya tipsnya mirip, teman-teman, dengan part B. Ya, jadi di part C ini nanti sebelum teman-teman mendengarkan orang yang ngomong, diberikan topik atau coverage-nya dulu. Jadi siapakah yang ngomong? Kalau nggak gitu yang ngomong ini di kelas apa, gitu ya? Entah psikologi, entah antropologi dan sebagainya. Atau kalau nggak gitu malah teman-teman dikasih tahu topiknya ngomongin tentang apa, supaya memudahkan teman-teman untuk mengarahkan vocab-nya seperti itu. Jadi vocab kan luas gitu ya, teman-teman. Kalau nggak dikasih tahu itu dipakai di bab apa, nanti malah bingung mengartikannya. Jadi dikasih tahu di awal. Dan itu juga lumayan penting untuk teman-teman mengerucutkan vocab-nya teman-teman. Jadi vocab yang dipakai nanti pasti tentang yang berhubungan dengan itu, seperti itu. Nah, kemudian sama dengan part B juga, kalau teman-teman menemukan kata yang teman-teman nggak tahu artinya, lewatin aja. Oke, karena itu nanti bisa dicocokologi, bisa ditebak dari keutuhan atau kesatuan maknanya, seperti itu. Jadi tinggalin aja yang lebih penting itu keseluruhan isinya, teman-teman, daripada hanya satu kata yang nggak tahu artinya, seperti itu. Dan yang terakhir, nah ini kalau tadi kan part B itu biasanya ya, teman-teman. Nah, kalau ini pasti banyak pertanyaan tentang detail 5W1H. Jadi tentang apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kita coba dulu ya, teman-teman. Di sini ada satu soal, sama nanti cara menjawabnya, teman-teman kirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab, baru di enter, maksudnya gitu ya. Bukan satu persatu, karena nanti kita mencocokkannya juga langsung ke 4-nya, seperti itu. Silahkan dicoba lagi, jangan takut salah, teman-teman. Silahkan. Now we will begin part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First,
You cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Number 39. What is the primary topic of the talk? Number 40. When can a student officially drop a course? Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Oke, silahkan jawabannya kirim di chat, teman-teman. Dan kita jawaban BCCB, BCBA, BCCA, BCBA, BCBA, BCCA, BCDA, BCCD banyak ya. BCBA, BDDC. Kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya. Mari, teman-teman. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Oke, jadi itu tadi adalah sebuah pembicaraan oleh seorang dosen pembimbing mahasiswa di kampusnya gitu ya. Nah, tadi dikatakan, halo, nama saya Miss Morton, dosen pembimbing kalian, dan saya ingin menjelaskan kebijakan-kebijakan untuk membatalkan kelas di kampus ini. Penting sekali untuk memahami kebijakan-kebijakan ini atau nilai kalian bisa-bisa anjlok gitu ya, teman-teman. Kebijakan di sekolah ini adalah bahwa kalian bisa membatalkan sebuah mata kuliah di dalam 3 minggu pertama di setiap semester. Nah, untuk membatalkan sebuah mata kuliah, kalian pertama memerlukan atau perlu untuk mendapatkan tanda tangan dari profesor dari mata kuliah yang kalian ingin batalkan di sebuah kartu pembatalan resmi. Nah, kemudian kalian perlu datang menemui saya untuk mendapatkan tanda tangan dari pembimbing kalian. Izinkan saya memberi kalian sedikit peringatan tegas gitu ya. Pertama, kalian tidak bisa dengan resmi membatalkan sebuah mata kuliah setelah 3 minggu pertama di setiap semester itu lewat. Kemudian jika kalian ada masalah di suatu mata kuliah dan kalian memutuskan nanti untuk membatalkan mata kuliah tersebut, itu tidak bisa dilakukan. Kedua,
jika kalian berhenti mendatangi suatu mata kuliah tanpa melalui prosedur pembatalan resmi, mata kuliah tersebut tetap akan berada di jadwal kalian dan kalian akan menerima nilai gagal gitu ya, teman-teman, atau nilai jelek seperti itu. Maksudnya untuk mata kuliah tadi. Penting bagi kalian untuk memahami prosedur-prosedur ini dan mengikutinya. Jika kalian mengikutinya, kalian tidak akan mendapatkan masalah apapun. Adakah pertanyaan? Gitu ya. Nah, sekarang kita dengarkan soal-soalnya, teman-teman. Number 39. What is the primary topic of the talk? Nah, jadi apakah topik utama dari pembicaraan tadi? Nah, tadi si dosen pembimbingnya menjelaskan tentang bagaimana sih caranya kita membatalkan mata kuliah yang kita mau nggak jadi, misalkan gitu. Kita nggak jadi mau ngambil mata kuliah ini tuh gimana caranya? Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang bravo, teman-teman, yaitu the procedure for dropping courses. Jadi, prosedur untuk membatalkan mata kuliah. Oke, lanjut ke nomor 40. Number 40. When can a student officially drop a course? Nah, kapan seorang mahasiswa itu bisa membatalkan secara resmi suatu mata kuliah? Nah, tadi dijelaskan during the first 3 weeks of the semester ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, tepat sama sekali. Untuk part B ini biasanya jawabannya itu sama ya, teman-teman, biasanya. Jadi nggak diubah-ubah biasanya tapi. Nah, jawabannya adalah Charlie during the first 3 weeks of the semester. Jadi selama 3 minggu pertama di setiap semester. Nomor 42. Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Maaf, maksud saya nomor 41 ya, teman-teman. Nah, pertanyaannya berbunyi, berapa tanda tangan yang diperlukan untuk membatalkan sebuah mata kuliah? Nah, tadi ada 2, teman-teman. Yang pertama, si mahasiswanya harus menghubungi profesor yang ngajar mata kuliah yang mau kita batalkan untuk mendapatkan tanda tangan beliau gitu ya. Nah, setelah itu menghubungi dosen pembimbing atau Miss Morton tadi. Jadi ada 2 totalnya gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie, 2 signatures atau 2 tanda tangan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 42. Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Nah, gimana kalau seorang mahasiswa itu berhenti mendatangi mata kuliah tanpa melalui pembatalan resmi tadi ya, teman-teman? Nah, tadi dijelaskan di akhir, mata kuliah itu akan tetap berada di jadwalnya si mahasiswa itu. Nah, kalau mahasiswanya nggak datang, berhenti mendatangi, otomatis dapat nilai failing grade tadi, dapat nilai yang gagal untuk mata kuliah tersebut. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alpha, the student fails the course. Jadi mahasiswa tersebut itu gagal di mata kuliah tersebut. Seperti itu. Nah, lanjut ya, teman-teman, ke audio berikutnya. Nah, ini memang audionya lebih sedikit, tapi ini lebih sulit karena ngomongin tentang sejarah. Tapi teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Silahkan, teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush. The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm?
Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Oke, waktunya habis. Adakah yang sudah nemu jawaban? Atau kita bahas bareng ya, teman-teman. Kita dengarkan sekali lagi dengan teksnya supaya mudah untuk kita diskusikan. Silakan, teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush. The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Oke, cuman segitu teman-teman, tapi memang topiknya agak berat karena ngomongin sejarah Amerika ya. Nah, tadi pembicaraannya adalah tentang California Gold Rush. Ini peristiwa sejarah di Amerika Serikat di mana mereka ngomongin tentang ini teman-teman, apa namanya? Ditemukannya emas di California gitu ya, yang akhirnya banyak orang pergi ke California dan akhirnya perekonomian di sana jadi hidup seperti itu. Nah, jadi kurang lebih kalau diartikan California Gold Rush yang berperan penting dalam perkembangan the West, itu bagian dari Amerika Serikat ya. Itu merupakan sebenarnya dampak dari kejadian yang tidak disengaja atau kebetulan, diartikan seperti itu. Nah, kemudian penjelasnya atau supporting ideas-nya itu dikasih tahu, Kapten John Sutter itu menerima hak atas sebidang tanah di dekat yang sekarang ini disebut dengan Sacramento, di North California atau di California Utara gitu ya. Nah, tujuan utama atau sebenarnya niat awalnya Sutter itu sebenarnya dia itu pengen membuat bisnis lumber. Nah, bisnis lumber itu bisnis yang memotong-motong kayu besar itu teman-teman untuk dijual untuk keperluan pembangunan rumah misalnya atau konstruksi yang lain atau bahkan untuk tambang. Jadi tambang yang di gua-gua itu ada namanya lumber atau kayu yang gede-gede buat nyangga itu teman-teman. Itu namanya lumber juga. Seperti itu. Kemudian nah dia itu sebenarnya pengen bikin bisnis itu ya, bisnis lumber itu dari banyaknya pepohonan yang besar di lahannya itu. Kemudian ketika atau selama pembangunan sawmill itu mesin gergajinya itu yang untuk motong-motong pohonnya itu lah emas itu ditemukan di tepian bank. Di sini artinya tepian ya, bukan bank yang menyimpan uang itu teman-teman. Jadi di tepi sungai Amerika. Seiring berita tentang emas itu menyebar, ribuan pencari emas itu menuruni atau mendatangi lahannya Sutter tersebut. Nah, bisnisnya Sutter itu akhirnya rusak atau hancur oleh para pencari emas tersebut. Dan Sutter itu menerima sedikit sekali dari emas yang ditemukan di sana. Nah, meskipun Sutter itu meninggal dunia sebagai seorang pria yang menyedihkan dan miskin gitu ya, populasi dari California itu meningkat drastis karena apa yang ditemukan di lahannya tersebut. Oke, kita dengarkan number 43. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Nah, jadi bisnis apa yang Bisnis apa yang Sutter itu jalankan?
Nah, jelas ya tadi teman-teman, Sutter itu niatnya pengen membuat lumber bisnis atau jual beli kayu yang sudah dipotong-potong kotak-kotak itu. Gitu ya, teman-teman? Tidak tahu artinya lumber. Nah, lumber itu yang itu tadi, teman, yang potong-potong kayu gitu. Ya, jadi jawabannya adalah yang bravo. Kemudian, nah kalau Num- gini, kalau dapat vocab baru teman-teman catat ya, karena kalau nggak dicatat nanti hilang. Atau nanti teman-teman boleh sambil review rekaman yang ini sambil mencari vocab-vocab yang mungkin tadi teman-teman ketinggalan seperti itu. Kita dengarkan number 44. Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Nah, kapan emas itu ditemukan di lahannya Sutter? Nah, tadi emas itu ditemukan, kata-katanya kalau nggak salah berbunyi seperti ini, teman-teman. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was discovered on his property, gitu ya. Jadi semasa pembangunan mesin gergajinya atau mesin, jadi sawmill itu pabrik gergaji, bukan pabrik gergaji, teman. Jadi pabrik atau tempat untuk memotong-motong kayu-kayu besar. Nah, itu namanya sawmill, mesinnya gitu ya. Barulah ditemukan emas. Jadi ketika bangun itu, ditemukanlah emas seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Oke, during the construction of a sawmill. Nah, memang kalau topiknya itu tentang sejarah, apalagi sejarah Amerika, itu memang agak sulit, teman-teman, karena nggak ada hubungannya dengan sejarahnya kita gitu ya. Apalagi kita selama di sekolah ataupun sejauh ini memang nggak pernah belajar tentang sejarah Amerika. Nah, tapi di soal TOEFL, listening itu sering sekali, dan reading ya, teman-teman, sejarah Amerika itu sering banget keluar. Seperti itu. Jadi, makanya saya sarankan selalu ke teman-teman, sering-sering latihan. Karena di latihan nanti pasti pengetahuan teman-teman juga akan ditambah. Bukan cuma vocab, bukan cuma tentang bahasa, tapi juga tentang yang dibahas di eh, pembacaan itu atau yang dibacakan seperti itu. Dikerjain orang. Betul, teman-teman. Karena memang ya gimana ya, kita belum bisa bikin tes yang standar standar apa internasional gitu. Masih ikut-ikut Amerika Serikat seperti itu. Oke, jadi jawaban nomor 44 adalah yang alpha ya, teman-teman. Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Nah, keuntungan apa yang diterima oleh Sutter dari penemuan emas di lahannya? Nah, dia tadi dijelaskan ya, Sutter received little from the gold discovered on his property. Jadi intinya dia itu mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit sekali, bahkan dia itu di akhir itu meninggal dunia sebagai seorang pria yang menyedihkan dan miskin tadi katanya si pembuat teks tadi ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, little or nothing. Jadi dia itu tidak menerima apa-apa, malah yang untung itu yang pencari emas dari daerah lain, seperti itu. Kemudian terakhir nomor 40. Number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Nah, apa inti ya, atau apa namanya? Apa inti yang dibahas oleh si pembicara tadi? Nah, tadi di awal disebutkan ya, teman-teman. Jadi si pembicara itu ngomongin tentang California Gold Rush. Nah, di kalimat pertama sendiri itu dikatakan kalau California Gold Rush itu merupakan kejadian atau apa namanya? Kebetulan gitu ya, sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat. Jadi ini tadi itu sebenarnya bukan nyeritain tentang Kapten John Sutter, teman-teman. Kapten John Sutter itu hanya sebagai pendukung. Jadi ceritanya tentang Kapten John Sutter tadi hanya sebagai supporting ideas. Sebenarnya yang pengen diomongnya adalah bahwa California Gold Rush itu adalah kejadian yang tidak disengaja. Jadi California itu bisa jadi besar populasinya karena ditemukannya emas yang nggak sengaja tadi di lahannya si Sutter. Banyak orang ke situ, akhirnya California jadi hidup seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang delta ya, teman-teman. To show that the development of the West, nah salah satu bagian dari the West tadi ya, yaitu California, itu sebagian itu adalah karena kebetulan. Seperti itu. Tidak apa-apa, teman-teman. Ya, karena gini, kalau kita pilih yang alpha ya, to show what terrible life John Sutter had led. Jadi menunjukkan seberapa buruknya
hidup yang John Sutter alami. Nah, itu tadi bukan ngomongin seberapa buruknya. Kalau seberapa buruknya harusnya dari awal, jadi kayak nyeritain biografi gitu ya. Sedangkan ini tadi hanya ngomongin tentang ketika emas ditemukan, gitu ya teman-teman. Jadi bukan seluruh hidupnya, tapi lebih ke secuil hidupnya yang terlibat ke dalam California Gold Rush. Kejadian yang dinamai dengan California Gold Rush, seperti itu. Kemudian kalau yang Bravo kenapa salah? Untuk menunjukkan akibat dari mencoba mendirikan sebuah bisnis atau susah atau apa ya sukacita atau duka cita gitu ya. Jadi suka apa ngomongnya teman-teman. Jadi seneng sama tidak senengnya gitu ya. Dalam mendirikan sebuah bisnis bukan ya teman-teman? Karena tidak semua ceritanya sama dengan ceritanya Sutter tadi. Dan yang diceritain cuma ceritanya Sutter, yang dicontohkan cuma ceritanya Sutter. Jadi nggak bisa pukul rata kalau bikin bisnis pasti seperti itu. Kalau yang Charlie untuk menunjukkan dampak dari penemuan emas terhadap setiap orang. Nah, penemuan emas bukan cuma di California, di tempat lain juga ada. Nah, kalau kita pilih yang Charlie, seolah-olah kalau setiap ada penemuan emas, ceritanya pasti seperti itu. Padahal kita tidak tahu dari yang kita dengarkan tadi itu hanya kasus di California saja. Kalau di tempat lain bagaimana? Tidak tahu karena tidak disampaikan, teman-teman. Seperti itu. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang Delta, gitu ya. Nah, sekarang kita ke yang terakhir sama. Kalau yang terakhir ini sebenarnya gampang, cuman agak panjang. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here. The topic of tonight's talk is how to manage your time. Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep, perhaps hold down a part-time job, and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Number 47. What is the topic of this talk? Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Number 49. How long should this study take? Number 50. What should the students do at the end of the study? Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban BCCA, ada juga BCAC, DDCC, BCDA, BCAC, BCDC, BCAC. Banyak ya teman-teman.
Kita cek bareng. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Silakan. Questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here. The topic of tonight's talk is how to manage your time. Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep, perhaps hold down a part-time job, and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Oke, teman-teman, jadi itu tadi ya. Jadi itu tadi adalah sebuah pembicaraan kepada mahasiswa universitas gitu ya. Nah, tadi disampaikan kuliah ini atau serial kuliah ini dimaksudkan untuk membantu para mahasiswa di kampus ini mendapatkan keuntungan lebih dari studinya di sini atau pendidikannya di sini gitu ya. Nah, topik dari pembicaraan malam ini adalah bagaimana caranya mengatur waktu kalian. Nah, waktu merupakan sebuah komoditas yang sangat penting ketika kamu atau ketika kalian adalah seorang mahasiswa universitas. Hampir tidak ada cukup waktu untuk to go around itu kayak bersantai-santai gitu ya, teman-teman. Nah, kamu akan perlu menghadiri kelas, kemudian belajar, menyelesaikan tugas PR rumah gitu ya, mengerjakan penelitian, makan, tidur, dan mungkin menyambi atau apa bahasa Indonesia ini teman-teman, mengerjakan gitu ya, mengerjakan pekerjaan paruh waktu dan mungkin baru bisa menemukan waktu untuk rileks sebentar. Jadi, sebuah kemampuan atau keterampilan yang sangat penting untuk kalian pelajari adalah untuk mengatur waktu kalian. Jika kalian mengatur waktu kalian dengan bijak, saya rasa bahwa kalian akan menemukan ada cukup waktu untuk bisa bersantai gitu ya. Nah, salah satu alat yang berharga atau yang sangat bernilai gitu dalam ilmu time management atau manage waktu adalah untuk memonitor bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian dalam 1 minggu. Nah, kemudian setelah kalian menghabiskan seminggu ini untuk 1 minggu tersebut maksudnya gitu ya, untuk memonitor waktu kalian bisa mengevaluasi apa yang kalian telah lakukan dengan waktu kalian dan belajar untuk memanfaatkan sebaik-baiknya waktu kalian. Nah, dalam 1 minggu memonitoring waktu kalian ini, kalian harus membagi setiap 24 jam per hari gitu ya, menjadi kotak-kotak 15 menitan. Jadi dibuat di kertas itu kayak kotak-kotak setiap 15 menit gitu teman-teman. Nah, karena satu hari kan ada 24 jam dan 1 jam itu ada berapa? Kalau dibagi 15 ada 4 ya, berarti 4. Nah, 4 kali 24 berarti setiap hari itu ada 96 kotak waktu. Nah, kemudian tulislah bagaimana kalian menghabiskan setiap 15 menit kalian di setiap kotaknya tadi. Gitu ya. Nah, saya tahu bahwa ini tuh sangat
bothersome itu apa? Sangat melelahkan, merepotkan gitu ya, untuk menulis semua informasi ini selama seminggu. Nah, tapi keuntungan dari penelitian ini itu bisa sangat luar biasa. Nah, di akhir minggu tersebut, kalian akan tahu seberapa banyak waktu yang kalian habiskan secara produktif dan seberapa banyak waktu yang kalian tidak habiskan produktif. Nah, kemudian tugas tertentu yang saya punya untuk masing-masing dari kalian adalah untuk menghabiskan minggu depan melakukan penelitian, memonitor waktu masing-masing dari kalian, maksudnya gitu ya. Nah, kemudian di akhir minggu tersebut kalian harus melakukan janjian atau membuat janji gitu ya, ketemu dengan saya untuk mendiskusikan hasilnya. Nah, kita cek soal number 47. Number 47. What is the topic of this talk? Nah, apakah topik dari pembicaraan ini? Nah, tadi jelas ya yang saya garis bawahi tadi teman-teman, yaitu caranya memanage waktu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo, teman-teman. Managing time. Oke, saya lihat masih banyak yang benar ya. Oke, kita hampir semuanya benar untuk yang nomor 47. Kemudian nomor 48. Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Oke, jadi alat berharga apa dalam memanage waktu itu yang dibahas di sini. Nah, tadi di tengah-tengah tadi ada namanya apa tadi ya, teman-teman? Personal monitoring study gitu ya. Time management study. Nah, kalau di sini di pilihan ganda itu adanya adalah yang Charlie, a personal time management study. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Mereka disuruh meneliti sendiri bagaimana mereka menghabiskan setiap 15 menit waktunya untuk 1 minggu. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 49. Number 49. How long should this study take? Nah, berapa lama penelitian itu berlangsung gitu ya. Nah, tadi 1 minggu ya, teman-teman. Nah, tapi di sini nggak ada 1 week, adanya 7 days atau 7 hari. Jadi kayak dirubah kata-katanya gitu. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie, yaitu 7 days. Seperti itu. Terakhir nomor 50, teman-teman. Number 50. What should the students do at the end of the study? Nah, apa yang para mahasiswanya harus lakukan di akhir penelitian? Nah, jelas ya tadi, membuat janji ketemu dengan tadi yang pembicaranya tadi, teman-teman, atau dosennya tadi, gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, make an appointment. Seperti itu. Nah, jadi untuk part B dan part C, teman-teman, sebenarnya ada skill yang di luar buku atau di luar materi, yaitu skill ketenangan, teman-teman. Nah, ketika teman-teman panik karena waktu kan hanya 12 detik ya, itu pasti pikiran teman-teman ambiar. Gitu ya. Harusnya teman-teman bisa tenang, mengartikan dengan cepat, tapi karena teman-teman panik, jadi biasanya ambiar. Nah, sering sekali saya mendapat pertanyaan, "Sir, gimana ya caranya biar saya biar bisa mengartikan dengan cepat?" Itu perlu dilatih, teman-teman. Makanya ada namanya preparation program seperti ini supaya teman-teman bisa ada kesempatan untuk melatih itu tadi yang dinamakan ketenangan tadi, teman-teman. Biar nggak panik, biar teman-teman bisa cepat mengartikan, dan kalau misalkan ini kurang, masih disediain untuk latihan. Seperti itu. Dan mumpung teman-teman belum terikat sama waktu ya, karena kalau udah dites aslinya nanti benar-benar waktunya jalan. Tapi kalau latihan itu teman-teman bisa di-replay, bisa dimainan ulang, oh tadi ngomongin ini ternyata. Dan bahkan ada contohnya kalau saya biasanya saya berikan skripnya supaya teman-teman bisa oh ternyata tadi itu ngomongin ini, ternyata ini bacanya begini, bahkan teman-teman bisa nirukan dan mencari di kamus misalnya, seperti itu. Itu lebih gampang. Gitu ya, teman-teman. Harus fokus banget kalau listening, dan memang fokus itu perlu dilatih. Tapi kalau trust me, ini yang saya rasakan ya, teman-teman. Jadi dulu itu memang waktu saya belum kenal TOEFL, belum pernah tes, belum pernah belajar, tapi disuruh nyoba gitu ya. Memang listening ini menurut saya paling sulit, menurut saya ya. Tapi ketika teman-teman udah sering latihan, trust me, listening ini enak banget, teman-teman. Nah, ketika teman-teman udah sering latihan, teman-teman sambil pun, teman-teman mikirin apapun, sambil dengerin itu masih tetap paham.
Jadi fokus itu ketika sudah sering dilatih, kita nggak fokus pun masih tetap bisa otomatis fokus. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau sekarang saran saya buat teman-teman fokusnya itu dilatih dengan cara sering-sering latihan. Seperti itu. Gitu ya. Tapi setiap native beda-beda intonasi dan kecepatan membacanya betul teman-teman. Makanya kemarin kan saya sampaikan kalau nggak salah di sesi malam atau sesi sore gitu ya, ada yang bertanya, Sir, apakah secepat ini gitu. Nah terus saya bilang, nah kalau untuk tempo atau kecepatan itu tergantung pengisi suaranya. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau yang lambat itu kelihatan kok teman-teman, kayak orang apa ya, kayak orang ngantuk gitu kalau ngomong, tapi kayak dibuat-buat gitu. Nah, ada juga yang cepat gitu, dibuat-buat itu juga ada. Ada yang natural. Natural itu ya sama kayak temponya orang ketika kita mendengarkan benar-benar orang Inggris ngomong langsung satu sama lain seperti itu. Mulai sekarang latihan lagi. Betul, teman-teman. Oke, guys, nice. Teman-teman, semangat ya. Dan kecepatan membacanya, betul. Yang tadi double kill, sejarah Amerika cepat. Ya, topiknya juga. Kalau teman-teman misalkan topiknya itu nggak tahu atau belum pernah dengar, tapi nanti saya share kok teman. Jadi untuk yang ikut tryout nanti akan saya berikan topik apa aja sih yang perlu teman-teman baca, karena itu akan keluar bisa dibilang 90% ya teman-teman, karena saya ada satu paket yang belum saya punya. Jadi teman-teman akan saya kasih bocoran nanti topik itu yang teman-teman perlu baca. Jadi topik itu tentang apa, ngomongin tentang apa, nanti teman-teman baca gitu ya. Atau nyari di Google. Nah, ketika tes nanti, ketika listening, kalau kita tuh sudah punya pengetahuan atau background knowledge tentang itu enak. Gitu ya, teman-teman. Sir, sebenarnya ada tipe-tipe yang sebentar. Sir, sebenarnya ada tipe-tipenya tidak ya kalau soal dari ITS. Maksudnya tipe-tipenya gimana, Miss? Untuk tipe-tipenya maksudnya gimana? Misal kalau susah di L-structure gampang di listening. Misal kalau susah di structure, oh maksudnya gitu ya, gampang di listening. Saya belum pernah terpikir itu sih teman-teman. Cuman nggak tahu ya ada atau enggak untuk levelnya. Cuman nah ini saya juga bingung. Saya nggak bisa. Cuman yang saya rasa sih selama ini tes ya gitu-gitu aja. Maksudnya lebih enak kalau teman-teman tesnya ngambil yang asli dari ITS untuk bobot materi ya, untuk bobot soal teman-teman. Cuman memang ketika tes nanti biasanya itu tekanannya itu dari hawa tesnya. Jadi maksudnya kalau teman-teman udah siap itu enak ya gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalkan belum siap dengan suasana tes yang gitu ada dua pengarah. Misalkan teman-teman ngambil yang online seperti saya biasanya gitu ya. Ada dua pengawas yaitu kamera dari laptop dan kamera dari Zoom di samping. Biasanya itu tegang seperti itu. Gitu ya. Jadi tapi kalau menurut saya bobotnya sebenarnya sama aja, teman-teman. Yang agak beda itu kadang di reading. Reading itu kadang jengkelinya gini, teman-teman. Tapi sebenarnya tiap orang beda ya kalau kalau dari sudut pandang saya. Ada beberapa orang itu yang mungkin senang baca, terutama baca sejarah mungkin. Nah, ketika di reading ketemu sejarah itu senang. Nah, tapi kayak saya ya misalnya teman-teman, saya itu bukan paling anti sih, intinya paling nggak suka dengan materi sejarah karena sulit nama-nama orang, nama tahun dan itu ada kronologinya gitu ya. Kemudian nama peristiwa sejarah, nama tempat itu membuat saya agak sulit gitu. Dibandingkan ketika bacaan itu ngomongin tentang fenomena alam atau misalkan perilaku hewan atau perilaku tumbuhan. Nah, itu lebih enak kalau misalkan ngomongin hewan, terutama hewan yang mungkin saya pernah dengar, pernah tahu, itu enak sekali. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau bobotnya itu tergantung masing-masing teman-teman sih. Kalau teman-teman ada background knowledge di topik yang diangkat, menjawabnya enak, entah itu di listening atau di reading gitu ya. Kalau di structure kan topik nggak terlalu penting teman-teman. Di structure itu teman-teman fokusnya pada struktur kalimat kalimatnya gitu ya. Soalnya yang part A itu ada yang hilang apa. Kalau part B yang kira-kira nggak enak yang mana atau yang meleset error yang mana seperti itu. Nah, sedangkan di listening sama reading itu murni memahami konteks. Otomatis teman-teman harus memperkaya vocab. Nah, kalau di listening ini nggak enaknya, bukan cuma vocab, tapi juga cara bacanya. Gitu ya, karena one itu tulisannya one, bacanya one, padahal nggak ada huruf W, nggak ada huruf A. Bahasa Inggris tuh nggak enaknya seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Kemudian ada British, ada yang Kanada lebih bervariasi lagi. Gini, teman-teman. Sebentar.
Kalau mau berasa lebih mudah, denger yang IELTS dulu, TOEFL langsung terasa jauh lebih betul. Kalau teman-teman udah terbiasa dengan IELTS ya, IELTS itu kan British teman-teman. Ngomongnya sulit kalau menurut saya ya. Jadi kayak mendayu-dayu gitu. Nah, kalau udah ahli di IELTS, di apa namanya, TOEFL itu bakalan pasti lebih enak gitu. Tapi saya tidak menyarankan kalau teman-teman waktunya singkat untuk mempersiapkan TOEFL harus belajar karena IELTS itu lebih sulit teman-teman, lebih banyak skill yang harus teman-teman kuasai dan bahkan 1 bulan itu menurut saya nggak cukup untuk belajar IELTS. Seperti itu. Dan kalau IELTS itu memang di listening kebanyakan aksennya British karena yang bikin IELTS itu adalah sebenarnya bukan cuma British teman-teman, cuman yang mimpin atau yang kendalinya itu di Britishnya. Kalau IELTS itu yang bikin banyak organisasinya. Nah, kalau TOEFL yang bikin cuma satu, namanya ATS di Amerika Serikat, di New Jersey, teman-teman. Oh, berarti native speaker-nya British. Ya betul, kalau di IELTS, teman-teman. Tapi kalau di TOEFL bukan. Kalau di TOEFL American English, gitu ya. Iya, ada yang British, ada yang Kanada, ada yang Australia lagi. Karena memang yang bikin IELTS itu bukan cuma satu negara, bukan cuma satu lembaga, tapi kolaborasi seperti itu. IELTS kalau nggak salah ada esainya, betul, ada nulis teman-teman ya, writing. Ada, tapi kalau bahas listening, ITP ini lebih benar, betul teman-teman. Lebih sedikit juga kalau di listeningnya, di readingnya juga lebih sedikit gitu. Kalau di TOEFL, walaupun banyak yang bilang TOEFL ITP itu readingnya teksnya panjang, teman-teman yang bilang seperti itu belum pernah lihat teksnya, teks readingnya IELTS itu lebih panjang lagi gitu teman-teman. Audio listening untuk modul yang oh iya, saya lupa teman-teman. Nanti tolong diingatkan ya. Tadi ada yang tanya, cuman saya lupa share karena ketabrak kelas. Intinya teman-teman tidak perlu takut. Mumpung masih ada waktu mempersiapkan, itu kesempatan teman-teman untuk hajar latihan. Jadi latihan seperti itu. Untuk membiasakan. Percaya deh teman-teman. Atau teman-teman boleh buktikan. Sebelum tes coba nggak usah latihan sama sekali. Nanti nilainya berapa. Kemudian teman-teman coba belajar latihan keras. Kemudian ketika tes lagi, nilainya berapa. 90% pasti ada peningkatan. Kalau nggak disengaja ya, maksudnya disengaja setelah belajar dinilaikan, maksudnya nilainya diburukkan kan ada tuh yang, oh Mr. P salah tuh, ternyata nilai saya malah turun. Nah, itu biasanya disengaja yang kayak gitu. Oke, intinya semangat teman-teman, jangan pantang menyerah ya, belajar terus. Kalau butuh apa-apa japri aja. Nanti kalau mau tanya apa-apa boleh japri aja. Oke, thank you so much. Setelah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good one guys. See you next time.